Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca kitab pelajaran iman yang disusun oleh Al-Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun keempat atau rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul artinya utusan. Rasul-Rasul Allah adalah manusia seperti kita, diutus Tuhan untuk memimpin manusia kepada jalan kebaikan. Rasul-rasul itu dinamakan juga nabi. Beriman kepada rasul-rasul artinya mempercayai bahwa Tuhan telah mengutus beberapa banyak rasul-rasulnya untuk mengajarkan agama kepada manusia, supaya mereka mendapat kebaikan dunia akhirat. Kita wajib mengimani bahwa rasul-rasul itu bersifat dengan 4 sifat yang berikut. Pertama, sidik, sifat sidik artinya benar, yaitu ucapan mereka sesuai dengan yang kejadian. Ucapan Rasul sesuai dengan yang terjadi, tidak menyalahi. Yang kedua, sifat Rasul amanah, artinya kepercayaan, yaitu tiada pernah melakukan perbuatan yang tiada diridhai Tuhan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang ketiga, sifat Rasul tabligh, artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan menyampaikan kepada manusia. Yang keempat, fatonah. Jadi seharusnya di sini nomor yang keempat. Nah, ini mungkin kesalahan penulisan atau kesalahan cetak. Jadi yang keempat, sifat Rasul fatonah, artinya cerdik, yaitu cerdik dan bijaksana, sehingga dapat mempertahankan kebenaran, menolak kesesatan. Kemudian rasul-rasul mustahil bersifat dengan 4 sifat, lawan 4 sifat yang tersebut di atas, yaitu 4 sifat lawan dari sifat syidik, amanah, tabligh, dan fatanah, yaitu yang pertama kadzib, artinya dusta. Jadi mustahil Rasul bersifat kadzib. Yang kedua, khianat, artinya melanggar larangan Tuhan. Mustahil Rasul bersifat khianat. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan yang diperintahkan Tuhan menyampaikannya. Kemudian yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul, yaitu baladah, artinya bodoh. Jadi mustahil para rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Kemudian
Rasul-rasul boleh bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tiada merendahkan derajatnya, seperti lapar, kenyang, sakit, sehat, dan sebagainya. Dan tiada boleh Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusia yang merendahkan derajatnya, seperti berpenyakit yang takut orang mendekatinya. Nah, kemudian rasul-rasul yang tersebut namanya di dalam Quran 25 orang, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Saleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishaq alaihissalam, yang ke-10 Nabi Ya'qub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, ke-12 Nabi Ayyub alaihissalam, ke-13 Nabi Shu'aib alaihissalam, ke-14 Nabi Harun alaihissalam, ke-15 Nabi Musa alaihissalam, ke-16 Nabi Ilyasa alaihissalam, ke-17 Nabi Dzulkifli alaihissalam, ke-18 Nabi Daud alaihissalam, ke-19 Nabi Sulaiman alaihissalam, ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, ke-24 Nabi Isa alaihissalam, ke-25 atau Nabi yang terakhir, penutup segala nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian selain daripada 25 orang nabi dan rasul yang tersebut namanya di dalam Quran, banyak lagi nabi dan rasul yang telah diutus Tuhan dan kita tiada mengetahui jumlahnya. Jadi banyak selain 25 yang tersebut di atas. Tetapi ada hadis yang meriwayatkan bahwa jumlah nabi itu semuanya 124.000 nabi. Sedangkan rasul itu jumlahnya 315 orang. Dalam riwayat yang lain ada yang menyatakan jumlah rasul 313 orang atau 313 rasul. Jadi berbeda antara nabi dan rasul. Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul mendapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah nabi yang penghabisan. Tiada nabi angkatan baru yang datang lagi kemudiannya hingga hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan untuk latihan. Yang pertama, apakah arti rasul? Yang kedua, siapa rasul-rasul itu? Pertanyaan ketiga, apa arti beriman kepada rasul? Keempat, berapa sifat yang wajib pada rasul? Yang kelima, apa arti siddiq dan amanah? Yang keenam, apa arti tabligh dan fatanah? Pertanyaan ketujuh, berapa sifat yang mustahil pada rasul? Pertanyaan kedelapan, apakah sifat yang boleh pada rasul? Kesembilan, berapa jumlah rasul yang disebutkan namanya di dalam Quran? Kesepuluh, berapa jumlah rasul yang telah diutus Tuhan? Pertanyaan terakhir atau ke-11, siapakah rasul yang penghabisan? Nah, jadi untuk pertanyaan ini silahkan dijawab di kolom komentar. Kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang rukun kelima atau rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari yang kemudian. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.